Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di UK Talks. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang Anies dan Partai Baru. Ya, dengar-dengar ketika Anies tidak bisa berlayar, ketika Anies merasa dikerjai gitu ya, merasa ditipu, merasa ditinggalkan oleh partai politik, maka Anies berencana untuk membuat partai baru. Ya tentu setiap warga negara siapapun mereka ya, siapapun dia, termasuk Pak Anies Baswedan berhak untuk mendirikan partai baru itu sebagai katakanlah alat perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara konstitusional melalui jalur pemilu. Oleh karena itu ya disitulah sebenarnya titik di mana para tokoh, para anak bangsa, siapapun kita ya, siapapun mereka untuk bisa mengambil jalur kekuasaan melalui partai politik. Kita tahu dan sama-sama tahu bahwa di Republik ini semua jabatan itu ya di-endorse, ya didukung, diusung oleh partai politik. Mana ada jabatan di Republik ini yang tidak terkait dengan partai politik. Bahkan jabatan-jabatan yang sejatinya itu di ASN gitu ya, di institusi penegak hukum yang mestinya mereka merit system berdasarkan kepada prestasi gitu ya, berdasarkan karir. Tetapi jangan lupa banyak yang jabatan-jabatan itu terkait dengan partai politik. Nah, contohnya apa ya? Tentu mereka ketika ingin mendapatkan jabatan eselon 1 misalkan jadi dirjen, jadi deputi gitu, dan jabatan-jabatan di bawahnya itu ya mereka mendekat kepada partai politik. Bahkan jangan lupa juga jabatan seperti penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU, bahkan hakim-hakim pun ketika mereka harus fit and proper test di katakanlah komisi-komisi yang ada di DPR, ya itu juga harus melakukan pendekatan kepada partai politik. Apalagi kalau ingin mendapatkan kekuasaan atau ingin jadi calon presiden, wakil presiden, ataupun kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, lalu juga jabat-jabatan publik lain, tentu harus didukung oleh partai politik itu. Karena memang undang-undangnya mengarahkan ke sana. Nah dalam konteks itu saya melihat apa yang dilakukan Anies ingin mendirikan partai baru, sesuatu yang positif saja, sesuatu yang bagus. Tetapi apakah bisa, apakah mampu, apakah nanti mendapatkan dukungan dari masyarakat, ya ini yang kita bahas bersama gitu. Karena kita tahu sama-sama tahu bahwa mendirikan partai politik tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Kita tahu bahwa kurang apa Profesor Amin Rais gitu, pengalamannya banyak. Lalu ketika mendirikan partai umat, partainya tidak lolos ke Senayan. Lalu juga misalkan contoh Prof. Yusril Iza Mahendra, pengalaman yang sangat panjang gitu di politik, punya partai PBB juga tidak lolos ke Senayan. Partai-partai baru pun dengan tokoh-tokoh yang hebat gitu ya, tidak lolos ke Senayan juga, katakanlah dalam 10 tahun terakhir, dalam 2 kali pemilu ini. Karena parliamentary threshold 4% yang cukup tinggi itu. Kecuali memang kalau PT-nya dirubah menjadi kecil, kemungkinan ya partai-partai kecil bisa lolos ke Senayan. Nah dalam konteks itu saya melihat tidak mudah untuk bisa mendirikan partai yang partai itu nanti bisa ikut pemilu, lalu bisa lolos Senayan, bisa besar, bisa mendapatkan dukungan publik yang luar biasa. Dan ini tantangan yang menurut hemat saya ya harus ditaklukkan oleh Pak Anies kalau ingin betul-betul mendirikan partai baru. Kenapa? Syaratnya mudah, tetapi yang harus dilakukan adalah beratnya terkait dengan kepemilikan modal atau logistik yang besar dalam mendirikan partai. Kalau sudah didirikan, itu pun untuk dana operasional partai begitu tinggi untuk bisa bergerak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kenapa partai-partai kecil, partai-partai baru sulit untuk maju, untuk berkembang? Karena kekuatan logistiknya yang katakanlah lemah. Pertama, faktor logistik harus menjadi perhatian Anies dan itu tantangan bagi Anies untuk mencari donatur atau penyandang dana untuk membesarkan partai itu. Yang kedua tentu partai juga harus banyak tokoh, banyak
tokoh hebat yang ada di partai itu, seandainya Anies mendirikan partai, tidak bisa juga bersandar pada Anies semata. Harus ada tokoh-tokoh di kepengurusan partai itu, lalu juga ada tokoh-tokoh nasional dan daerah yang merata di kepengurusan maupun di daerah, pusat dan daerah. Karena penting, karena di kita ini ada dua hal yang membuat sesuatu bisa maju. Pertama itu penyandang dana, ya mereka punya uang ya, maka gerakan apapun bisa mudah kalau ada uang. Yang kedua itu penyandang nama, ada nama besar, ada tokoh. Tokoh itu banyak nanti di partai itu. Jadi kalau hanya bersandar pada Anies juga agak sulit. Tetapi bersandarnya kepada kekuatan tokoh-tokoh lain juga yang harus direkrut oleh Anies Baswedan di situ. Jadi dana itu penting, lalu juga kekuatan tokoh-tokoh lain juga harus direkrut untuk memperkuat partai kalau seandainya Anies mendirikan partai. Yang ketiga tentu dukungan publik. Dukungan publik ini ya tidak mudah, sulit untuk didapatkan. Tidak hanya bisa dilakukan dengan bicara, dengan pidato gitu ya. Lalu membangun sebuah narasi di media, tidak. Publik itu bisa didekati dengan pendekatan-pendekatan lain. Jadi pendekatan menolong mereka, membantu mereka gitu. Dan ini kan membutuhkan tadi dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu saya melihat ya kalau ingin mendirikan partai ya harus kuat dalam konteks tiga-tiganya itu tadi, modal, uang yang besar, lalu kekuatan jaringan ketokohan dan jaringan di masyarakat itu menjadi penting. Nah, saya tidak tahu apakah Anies akan mengambil model seperti Nasdem. Katanya mau mendirikan ormas dulu, coba-coba nanti dari ormas baru menjadi partai politik. Nasdem kan sama, dulu ormas Nasdem, lalu kemudian mentransformasikan diri jadi partai politik. Ya memang Nasdem kenapa besar? Ya karena dulu banyak tokohnya. Dan Anies juga pendiri kalau nggak salah ormas Nasdem. Lalu punya uang Pak Surya Paloh, lalu punya kekuatan media juga. Oleh karena itu ya wajar saja kalau Nasdem menjadi partai papan atas atau partai menengah ke atas. Dan selalu signifikan dalam konteks perolehan suaranya di setiap pemilu selalu naik. Dalam konteks itu saya melihat apakah Anies mampu ya tadi mendirikan partai atau tidak, ya hanya waktu yang bisa menjawab itu semua. Karena tadi tidaklah mudah mendirikan partai, agak sulit walaupun misalkan Anies mengklaim diri banyak pengikutnya, banyak pendukungnya, ya mungkin, tetapi dalam konteks mendirikan partai ini agak sulit. Bagaimana misalkan Pak Jokowi membesarkan PSI pun gitu ya, agak sulit, agak berat. Lalu juga misalkan mengapa misalkan Projo juga tidak mampu menjadi mendirikan partai, itu juga karena memang sulit dan berat. Oleh karena itu saya melihat ya ini suatu tantangan yang harus ditaklukkan oleh Anies ketika partai oleh Anies menganggap bahwa partai itu tersandra sehingga tidak mengusung dirinya, maka ya satu-satunya pilihan bagi Anies, salah satu pilihan atau salah satu jalan bagi Anies adalah mendirikan partai itu. Soal nanti sukses atau tidak hanya waktu yang akan menjawab soal pendirian partai itu. Ya saya menyaksikan bahwa di mana episode Anies kena prank gitu ya, di mana episode Anies dikerjai partai politik, di mana dia tidak bisa berlayar, elektabilitasnya tinggi, pendukungnya banyak di Jakarta, tetapi sangat tragis ya tidak bisa mencalonkan diri karena partai-partainya tidak mau, karena partai-partainya undur diri, karena partai-partainya mengusung kandidat yang lain. Tentu partai punya pertimbangan terkait dengan pengusungan itu. Tetapi semuanya juga tidak bisa disalahkan kepada partai politik. Harus introspeksi diri kepada semuanya. Partai politik introspeksi, Anies Baswedan juga introspeksi. Agar apa? Agar memang ya ketika dalam konteks pencalonan apapun, presiden, wakil presiden, bahkan kepala daerah itu saling membutuhkan satu sama lain antara figur atau sosok yang non parpol dengan partai politik. Ya sejatinya sebenarnya yang harus kita lihat adalah bagus ketika kepala daerah itu yang calonnya adalah kader-kader partai. Ya bagus juga seandainya ada tokoh seperti Anies dan partai-partai yang non parpol itu juga bisa mencalonkan diri melalui partai itu. Kenapa? Karena sejatinya setiap anak bangsa siapapun mereka harus didorong untuk bisa menjadi kandidat atau calon kepala daerah. Apalagi yang punya kualitas, punya kapasitas, punya integritas, punya leadership ya, ada dukungan publik, elektabilitasnya tinggi, mengapa tidak? Karena saya melihat dalam pilkada ini ya
banyak dramatiknya gitu ya, banyak gimmick-gimmicknya, tapi itulah games, itulah permainan partai politik. Partai politik berhak untuk mengusung siapapun, untuk mendukung siapapun, mendorong siapapun, termasuk untuk mendorong, mendukung, menyokong Anies ataupun tidak. Ya faktanya partai-partai politik kelihatannya belum jodoh dengan Anies Baswedan, sehingga Anies tadi yang punya reputasi di Jakarta, incumbent, elektabilitas tinggi, tidak bisa berlayar, tidak bisa jadi calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024 ini. Ya saya melihat tentu partai politik ke depan harus juga mencari figur-figur yang cocok, yang pas gitu. Mestinya ya Anies tadi yang punya elektabilitas mestinya bisa berlayar, mestinya bisa melaju, mestinya bisa menjadi kandidat calon gubernur. Tapi faktanya tidak ada atau tidak berlayar, faktanya tidak terjadi. Oleh karena itu saya meyakini ya ini adalah ada kepentingan partai politik. Anies mengatakan ya tersandra, publik mengatakan bahwa partai-partai itu sebagai pembajak. Tetapi saya melihatnya ada dua sisi ya, sisi evaluasi, introspeksi bagi partai politik. Di saat yang sama juga Anies juga harus introspeksi bahwa sejatinya ya partai-partai punya hak untuk bisa mengusung, mendorong siapapun kandidat yang disukainya oleh partai-partai itu, walaupun memang partai itu berbeda kepentingannya dengan publik, dengan masyarakat, ataupun dengan warga daerah khusus Jakarta, khususnya untuk Anies Baswedan. Ya tentu saya melihat bahwa ini adalah dinamika fenomena yang cukup menarik ya, atas tidak bisa berlayarnya Anies menjadi calon kepala daerah. Di saat yang sama Anies juga ingin mendirikan ormas atau lalu partai politik. Ya kita tunggu saja apakah betul-betul terjadi, apakah nanti Anies bisa melakukan tadi ya mendirikan partai atau tidak, hanya waktu yang menjawab itu semua. Ya tokoh-tokoh bangsa siapapun yang punya hak untuk bisa katakanlah mengambil kepemimpinan nasional ke depan tentu harus tadi menjadi kader partai ataupun punya partai, sehingga apa? Sehingga punya kekuatan pada dirinya sendiri untuk bisa mengusung ya katakanlah kandidat-kandidat yang terbaik dari partai politik itu. Nah ini pengalaman berharga di daerah khusus Jakarta bahwa sejatinya Anies Baswedan yang saya katakan tadi publik mengatakannya punya kemampuan, punya kualitas, incumbent, pendukungnya banyak, lalu elektabilitasnya tinggi, partai-partai politik juga takut kepada Anies, tokoh-tokoh lawan politik Anies juga merasa kalau melawan Anies akan kalah, ya maka Anies dieliminasi sejak pendaftaran, maka Anies didelete dari pendaftaran sehingga tidak bisa berlayar. Ya disitulah sebenarnya dinamika begitu riuh rendahnya drama politik di seluruh daerah sedang pilkada termasuk di Jakarta, yang mana kita tahu bahwa ya Anies tidak berlayar, Anies ingin membuat partai, mendirikan partai, silahkan kita tunggu saja apakah nanti partainya laku atau tidak, hanya waktu yang bisa menjawab itu semua. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.